Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wahyuta Ningsih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pemanfaatan tempurung buah bintaro sebagai absorben penurunan asam lemak bebas pada CPO dengan kajian variasi aktivator dan waktu kontak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Wipina Diah Ipontianti SSI MN dan Ibu Sri Rezeki SSI MSc, serta kepada dosen penguji yaitu Pak Syarul Khairi SSI MN dan Ibu Rinjani Ratih Rakasiwi STMT. Adapun latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia, di mana sebagian besar CPO masih diekspor sebagai bahan mentah dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan di dalam negeri sebagai bahan baku dalam pembuatan minyak goreng, margarin, sabun, dan biodiesel. Pada CPO terkandung senyawa asam lemak bebas yang sangat menentukan kualitas dari produk hasil olahannya. Kadar asam lemak bebas pada CPO yang sudah dipurnikan menurut SNI 012901/2006 yaitu sebesar 0,5%. Adanya kandungan asam lemak bebas yang tinggi pada CPO dapat merusak kualitas dari minyak tersebut. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya kandungan asam lemak bebas pada CPO yaitu yang pertama overripe atau tingkat kematangan buah yang terlalu tinggi. Pada buah kelapa sawit terdapat enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah senyawa lemak menjadi asam lemak. Kerja enzim lipase ini akan dipercepat apabila terkontak dengan udara. Sedangkan pada buah yang terlewat matang, buah akan mudah terluka apabila terkena benturan, sehingga daging buah akan mudah terkontak dengan udara dan mempercepat kerja enzim lipase dalam mengubah senyawa lemak menjadi asam lemak. Yang kedua ada pre-time atau waktu tunggu buah untuk menuju ke proses pengolahan, di mana semakin lama waktu tunggu buah untuk menuju ke proses pengolahan, maka akan menyebabkan semakin tingginya kadar asam lemak bebas pada CPO. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas CPO sebelum dijual ke pasaran atau diolah menjadi bahan baku dalam industri. Salah satu solusi yang kini banyak dikembangkan untuk proses pemurnian CPO yaitu dengan metode absorpsi menggunakan absorben berupa karbon aktif. Karbon aktif merupakan senyawa karbon amorf yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan organik yang mengandung lignoselulosa dan dilakukan proses tertentu untuk mendapatkan permukaan yang lebih luas. Adapun salah satu sumber biomasa yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif yaitu buah bintaro. Bintaro merupakan tumbuhan mangrove yang mudah ditemukan di pinggiran jalan sebagai tanaman penghijau dan penduduk kota. Kemudian bintaro dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah dan iklim, tidak termasuk ke tanaman musiman sehingga dapat menghasilkan buah sepanjang tahun. Selain itu, buah bintaro tidak termasuk ke dalam kategori bahan pangan karena terdapatnya kandungan racun yang disebut sebirin, sehingga tidak menimbulkan persaingan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemanfaatannya masih kurang di sebagian masyarakat yang hanya digunakan sebagai pembasmi tikus. Adapun bagian buah bintaro yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif yaitu tempurung. Hal ini dikarenakan pada bagian tempurung buah bintaro terdapat kandungan selulosa yang tinggi yaitu sebesar 52,59%. Selanjutnya, buah bintaro dapat dibuat melalui proses karbonisasi dan aktivasi. Proses karbonisasi merupakan proses yang bertujuan untuk mengkonversi bahan organik menjadi arang. Sedangkan proses aktivasi merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan dan volume pori pada arang. Proses aktivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu proses aktivasi secara fisika dan proses aktivasi secara kimia. Proses aktivasi secara kimia merupakan proses aktivasi yang menggunakan bahan-bahan kimia sebagai aktivatornya. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses aktivasi secara kimia yaitu jenis aktivator yang digunakan. Selanjutnya, karbon aktif yang dihasilkan akan diaplikasikan untuk mengabsorpsi asam lemak bebas pada CPO. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses absorpsi itu waktu kontak. Sehingga pada penelitian ini akan mengkaji pengaruh jenis aktivator yang digunakan dalam proses aktivasi secara kimia dan pengaruh waktu kontak dalam proses absorpsi asam lemak bebas pada CPO. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan jenis aktivator yang berbeda pada proses aktivasi terhadap karakteristik dari karbon aktif tempurung buah bintaro berdasarkan uji SNI nomor 063730/1995, kemudian analisa ETR dan GSA. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi waktu kontak terhadap penurunan asam lemak bebas pada CPO menggunakan karbon aktif dari tempurung buah bintaro. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian dari
Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui pengaruh penggunaan jenis aktivator yang berbeda pada proses aktivasi terhadap karakteristik dari karbon aktif tempurung Babintaro berdasarkan uji SNI nomor 063730/1995, analisa FTIR dan GSA. Yang kedua, mengetahui pengaruh variasi waktu kontak terhadap penurunan asam lemak bebas pada CPO menggunakan karbon aktif dari tempurung Babintaro. Kemudian, tinjauan pustaka. Yang pertama, potensi buah Bintaro sebagai karbon aktif. Menurut penelitian dari Ramadiansah dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan bahan baku menggunakan buah Bintaro yang dilakukan melalui proses dehidrasi pada suhu 110 derajat Celcius selama 6 jam, kemudian dikarbonisasi pada suhu 400 derajat Celcius selama 2 jam dengan ukuran 60 mes, kemudian diaktifasi secara kimia menggunakan larutan H3PO4 dengan variasi konsentrasi yaitu 7%, 9%, dan 11% selama 24 jam. Selanjutnya dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius. Diperoleh perlakuan terbaik menggunakan aktivator H3PO4 11% dengan kadar air sebesar 0,39%, kadar abu sebesar 0,3%, kadar zat menguap sebesar 6,98%, kadar karbon terikat sebesar 93,12%, daya serap iodin sebesar 818,65 mg per gram, daya serap benzin sebesar 2,31%. Dengan hasil FTIR pada pita serapan OH, CO, CIK rangkap 2, dan CH. Selanjutnya, menurut penelitian dari Rosalina dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan menggunakan bahan baku yaitu buah Bintaro yang dilakukan melalui proses karbonisasi pada suhu 300 derajat Celcius, 400 derajat Celcius, dan 500 derajat Celcius yang diaktifasi secara kimia menggunakan larutan KOH 5% dan 10% dan H3PO4 5% dan 10% yang divariasikan waktunya pada 60 dan 90 menit. Selanjutnya diaktifasi secara fisika dengan mengalirkan uap air pada suhu 650 derajat Celcius. Diperoleh perlakuan terbaik menggunakan suhu karbonisasi pada 500 derajat Celcius dengan aktivator KOH 5% selama 60 menit. Diperoleh rendemen karbon aktif yaitu sebesar 55,71%, kadar air sebesar 14,811%, kadar abu sebesar 9,659%, kadar zat terbang sebesar 1,265%, kadar karbon terikat sebesar 90,541%, daya serap iodin sebesar 994,974%, dengan diameter pori sebesar 5,807 mikrometer dengan luas permukaan sebesar 26,495 mikrometer persegi. Berikutnya ada proses aktivasi kimia berdasarkan variasi aktivator. Menurut penelitian dari Handika dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan menggunakan bahan baku limbah kelapa sawit yang dilakukan melalui proses karbonisasi selama 600 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian diaktifasi kimia menggunakan Na2CO3 10% dan NaCl 10% selama 2 jam. Diperoleh perlakuan terbaik menggunakan aktivator Na2CO3 10% dengan hasil FTIR pada pita serapan OH, CO rangkap 2, C rangkap 2, dan CH. Berikutnya ada penelitian dari Rahmadani dan Kurniawati pada tahun 2017 dengan menggunakan bahan baku mahkota nanas yang dilakukan melalui proses karbonisasi pada suhu 400 derajat Celcius selama 2 jam yang diaktifasi secara kimia menggunakan variasi aktivator KOH 5 molar dan H3PO4 85% selama 20 jam. Diperoleh perlakuan terbaik menggunakan aktivator KOH 5 molar dengan luas permukaan sebesar 1,4555 dikali 10⁵ meter persegi per gram dengan daya serap iodin sebesar 2415,8832 mg per gram dengan hasil FTIR pada pita serapan OH, C rangkap 2O, CO, dan CH. Berikutnya ada absorpsi asam lemak bebas berdasarkan variasi waktu kontak. Menurut penelitian dari Mudarina dan kawan-kawan pada tahun 2020 menggunakan bahan baku absorben berupa pelepah kelapa sawit yang diaplikasikan pada minyak kelapa sawit mentah, kemudian dilakukan melalui proses karbonisasi pada suhu 600 derajat Celcius selama variasi waktu 30, 60, dan 120 menit, kemudian diaktifasi secara kimia menggunakan NaOH 0,5 normalitas selama 24 jam, kemudian diabsorpsi menggunakan variasi massa yaitu 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, dan 1 gram dengan variasi waktu kontak selama 15, 30, 60, 90, dan 120 menit pada suhu 60 derajat Celcius dengan kecepatan 300 rpm. Diperoleh hasil terbaik yaitu kadar air 0,25
0,23%, kadar abu 1,96%, kadar zat menguap sebesar 6,66%. Dengan hasil FTIR pada pita serapan OH, CH, CC, C rangkap 2O, dan CO. Kemudian diperoleh perlakuan terbaik untuk adsorpsi menggunakan adsorben yang dikarbonisasi selama 60 menit dengan berat 1 gram pada waktu kontak selama 60 menit dengan kadar ALB sebelum teradsorpsi itu sebesar 6,13%, kadar ALB sesudah adsorpsi itu sebesar 77,8%. Berikutnya ada menurut penelitian dari Hashim dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan bahan baku adsorben berupa limbah batang pisang yang diaplikasikan pada minyak kelapa sawit mentah yang dilakukan melalui proses karbonisasi pada suhu 80 derajat Celcius, kemudian diaktifasi secara kimia menggunakan larutan H2SO4 0,4 normalitas selama 24 jam pada suhu 100 derajat Celcius dan selama 3 jam. Yang diabsorpsikan dengan variasi waktu kontak selama 30, 60, 90, 120, dan 150. Diperoleh perlakuan terbaik menggunakan waktu kontak selama 90 menit dengan kadar asam lemak bebas sebesar 3,22% dengan presentasi penyerapan ALB sebesar 38,08%. Berikutnya hipotesis. Yang pertama, penggunaan variasi aktivator akan mempengaruhi karakterisasi dari karbon aktif tempurung buah bintaro. Hal ini memungkinkan akan diperoleh karbon aktif dengan karakterisasi yang berbeda. Yang kedua, penggunaan asam sebagai aktivator memungkinkan dapat menghasilkan karbon aktif dengan luas permukaan dan volume pori yang lebih baik. Hal ini didasari karena asam memiliki kemampuan dalam mengikat air yang lebih baik dan bersifat korosif terhadap logam, sehingga dapat melarutkan oksida logam pada saat proses aktivasi. Yang ketiga, salah satu faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi adalah waktu kontak. Hal ini memungkinkan bahwa proses adsorpsi asam lemak bebas pada CPO menggunakan karbon aktif dari tempurung buah bintaro akan berlangsung optimum pada waktu tertentu. Berikutnya adalah metodologi. Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu ayakan 100 mesh, magnetic stirrer, kertas saring, spatula, termometer, pipet volume, pipet tetes, corong, peralatan gelas kimia, pH meter digital, buret, cawan porselen, pengaduk, stopwatch, timbangan analitik, hot plate, desikator, furnace, dan oven. Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu CPO, tempurung buah bintaro, Aquades, alkohol 96%, H3PO4 10%, KOH 10%, A2CO3 10%, indikator fenopetalin, larutan iodin 0,1 normalitas, larutan natrium tiosulfat 0,1 normalitas, indikator amilum 1%, dan metilen biru. Berikut rangkaian alat yang digunakan pada penelitian ini. Prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan karbon aktif. Tempurung buah bintaro dilakukan pembersihan tempurung buah bintaro dari lapisan kulit, serabut, dan biji. Dilakukan pemotongan tempurung buah bintaro menjadi bagian yang lebih kecil. Dilakukan pengeringan di bawah sinar matahari selama 2 hari. Kemudian tempurung buah bintaro yang telah bersih dan berukuran lebih kecil dilakukan penimbangan sebanyak 200 gram. Kemudian dibakar di dalam tanur pada suhu 400 derajat Celcius selama 1 jam dan didinginkan di dalam desikator. Kemudian dihaluskan dan dilanjutkan dengan pengayakan hingga berukuran 100 mesh. Karbon yang telah diperoleh ditimbang sebanyak 40 gram, kemudian direndam dalam 200 ml larutan H3PO4 10%, KOH 10%, dan Na2CO3 10% selama 1 jam. Kemudian dicuci menggunakan Aquades hingga pH netral dan dikeringkan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 4 jam. Selanjutnya, karbon aktif yang diperoleh dilakukan analisa menggunakan instrumen FTIR dan GSA sebelum dan sesudah aktivasi, kemudian dikarakterisasi berdasarkan SNI nomor 0637301995. Berikutnya karakteristik karbon aktif. Yang pertama ada kadar air. Dilakukan pemanasan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam dan hasil yang diperoleh ditimbang beratnya dan dilakukan perhitungan kadar air. Yang kedua, kadar abu. Dilakukan pembakaran di dalam tanur pada suhu 800 derajat Celcius selama 2 jam dan hasil yang diperoleh ditimbang beratnya dan dilakukan perhitungan kadar abu. Yang ketiga, kadar zat menguap. Dilakukan pembakaran di dalam tanur pada suhu 950 derajat Celcius selama 10 menit dan hasil yang diperoleh ditimbang beratnya dan dilakukan perhitungan kadar zat menguap. Kadar karbon terikat. Dilakukan perhitungan kadar karbon terikat dengan mengurangkan kadar zat menguap dengan kadar abu.
Berikutnya daya serap iodium. Dilakukan penimbangan sebanyak 0,15 gram dan dicampurkan ke dalam 15 ml larutan iodium 0,1 normalitas. Kemudian dilakukan pengocokan selama 15 menit dan diendapkan. Kemudian diambil sebanyak 5 ml dan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 normalitas. Selanjutnya dilakukan penambahan indikator amilum 1% dan dititrasi kembali hingga warna biru tua menjadi bening tidak berwarna. Berikutnya daya serap metilin biru. Dilakukan pembuatan larutan standar 1, 2, 3, dan 4 ppm masing-masing 100 ml. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi larutan 4 ppm pada panjang gelombang 660 sampai 669 nanometer menggunakan spektrometer UV-Vis. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi masing-masing larutan standar pada panjang gelombang maksimum. Kemudian dilakukan pembuatan grafik kurva standar menggunakan hasil pengukuran absorbansi. Selanjutnya dilakukan penimbangan karbon aktif sebanyak 0,1 gram dan ditempatkan dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan larutan metilin biru 10 ppm sebanyak 20 ml dan ditutup menggunakan aluminium foil. Kemudian diaduk campuran menggunakan magnetic stirrer selama 60 menit. Kemudian diukur absorbansi larutan menggunakan spektrometer UV-Vis. Kemudian dilakukan perhitungan konsentrasi larutan metilin biru yang diserap oleh karbon aktif. Berikutnya ada proses resepsi. Dilakukan pengambilan CPO sebanyak 50 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan karbon aktif sebanyak 5 gram. Kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 300 rpm pada suhu 70 derajat Celcius dengan variasi waktu kontak selama 15, 30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Kemudian dilakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring dan dilakukan analisis kadar asam lemak bebas dengan menggunakan metode titrasi asam basa. Kemudian analisa asam lemak bebas analisa asam lemak bebas awal dan akhir. Dilakukan pemanasan pada suhu 55 derajat Celcius, kemudian diambil CPO sebanyak 25 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan alkohol 96% sebanyak 50 ml dan indikator fenolfetalin sebanyak 2 tetes. Kemudian dilakukan titrasi menggunakan NaOH 0,1 molar yang telah distandarisasi hingga terjadi perubahan warna menjadi merah jambu pada larutan yang tidak hilang selama 30 detik. Dicatat volume NaOH yang digunakan, kemudian dilakukan perhitungan kadar asam lemak bebas. Berikutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, proses preparasi tempurung buah bintaro. Pertama, dilakukan pengambilan buah bintaro. Pada penelitian ini saya mengambil buah bintaro di Desa Sunyawan Kanan, Kabupaten Ketapang. Kemudian buah bintaro yang telah diambil dibersihkan dari bagian kulit dan bagian serabut serta bagian bijinya sehingga diperolehlah tempurung buah bintaro. Tempurung ini dikeringkan selama 2 hari di bawah sinar matahari. Kemudian tempurung yang telah kering diperkecil ukurannya seukuran korek api. Selanjutnya tempurung yang telah kecil ukurannya akan dihaluskan menggunakan hammer mill. Selanjutnya proses karbonisasi dan proses aktivasi. Proses karbonisasi merupakan proses mengkompresi bahan-bahan organik menjadi arang, di mana tempurung buah bintaro dilakukan proses karbonisasi di dalam furnace pada suhu 400 derajat Celcius selama 1 jam, sehingga diperolehlah karbon yang selanjutnya akan diaktifasi menggunakan variasi aktivator yaitu H3PO4 10%, kemudian KOH 10% dan Na2CO3 10% selama 1 jam. Kemudian karbon aktif dicuci hingga pH netral dan dikeringkan dan diperolehlah karbon aktif yang kemudian dianalisa FTIR. Berikut hasil analisa FTIR. Pada karbon tanpa aktivasi diperoleh gugus fungsi yaitu OH, C rangkap 3, C rangkap 2O, C rangkap 2, kemudian CO, dan CH. Berikutnya pada karbon yang diaktifasi dengan H3PO4, kemudian yang diaktifasi dengan KOH dan yang diaktifasi dengan Na2CO3 tidak terjadi perubahan yang signifikan dan diperolehlah gugus fungsi yaitu OH, kemudian C rangkap 2O, C rangkap 2, CH, dan CO. Berikutnya hasil analisis GSA.
Pada karbon aktif tanpa diaktifasi diperoleh luas permukaan yaitu 19,493 meter persegi per gram dengan volume pori sebesar 0,006684 cc per G dengan ukuran pori sebesar 22,2678 Armstrong dengan energi absorpsi sebesar 3,10 kJ per mol. Kemudian pada karbon aktif yang diaktifasi dengan menggunakan H3PO4 diperoleh luas permukaan yaitu sebesar 31,005 meter persegi per gram dengan volume pori sebesar 0,01302 cc per G dengan ukuran pori sebesar 12,6369 Armstrong dengan energi absorpsi sebesar 5,895 kJ per mol. Pada karbon aktif yang diaktifasi dengan KOH diperoleh luas permukaan yaitu sebesar 25,16 meter persegi per gram dengan volume pori sebesar 0,01057 cc per G dengan ukuran pori sebesar 16,9089 Armstrong dengan energi absorpsi sebesar 4,656 kJ per mol. Pada karbon aktif yang diaktifasi dengan menggunakan Na2CO3 yaitu diperoleh luas permukaan 27,144 meter persegi per gram dengan volume pori sebesar 0,01124 cc per G dengan ukuran pori sebesar 15,702 Armstrong dengan energi absorpsi sebesar 5,162 kJ per mol. Dari hasil analisis KSA ini diperolehlah karbon aktif terbaik pada perlakuan menggunakan Pada hasil analisis GSA ini diperoleh perlakuan terbaik dengan menggunakan karbon aktif yang diaktifasi menggunakan H3PO4. Berikutnya ada uji karakteristik karbon aktif. Pada uji karakteristik karbon aktif ini diperoleh perlakuan terbaik dengan menggunakan karbon aktif yang diaktifasi menggunakan H3PO4 yaitu dengan rendamen yaitu sebesar 96,65% dengan kadar air sebesar 0,95% dengan kadar abu sebesar 1,9% dengan kadar zat menguap sebesar 11,42% dengan kadar karbon terikat sebesar 86,68% dengan daya serap iodium sebesar 1136,05 mg per gram dengan daya serap metilin biru sebesar 5,96 mg per gram. Berikutnya proses absorpsi asam lemak bebas. Berikut adalah mekanisme reaksi karbon aktif dengan asam lemak bebas di mana gugus karboksil pada karbon aktif akan berikatan dengan gugus hidroksil pada asam lemak bebas membentuk ikatan hidrogen. Berikut merupakan hasil absorpsi asam lemak bebas pada CPO diperoleh waktu kontak optimum pada 90 menit dengan selisih penurunan ALB itu sebesar 2,56% dengan efisiensi ALB terabsorpsi sebesar 55,89%. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan jenis aktivator yang berbeda pada proses aktivasi mempengaruhi karakteristik karbon aktif yang dihasilkan. Hasil uji karakteristik karbon aktif dari tempurung Buah Bintaro yang memenuhi SNI nomor 0637701995 terbaik diperoleh dengan perlakuan menggunakan aktivator H3PO4 di mana untuk rendamen yang diperoleh sebesar 95,65%, kadar air sebesar 0,95%, kadar abu sebesar 1,9%, kadar zat menguap sebesar 11,42%, kadar karbon terikat sebesar 86,68%, daya serap iodium sebesar 1136,06 mg per gram, dan daya serap metilin biru sebesar 5,96 mg per gram. Yang kedua, waktu kontak optimum untuk proses absorpsi asam lemak bebas menggunakan karbon aktif dari tempurung Buah Bintaro yang diaktifasi dengan aktivator H3PO4 diperoleh pada waktu kontak selama 90 menit dengan persentase penurunan kadar asam lemak bebas yaitu sebesar 2,02% dengan selisih penurunan asam lemak bebas sebesar 2,56% dan efisiensi ALB yang terabsorpsi sebesar 55,89%. Saran. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, proses preparasi bahan baku tempurung Buah Bintaro cukup sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan tekstur dari tempurung Buah Bintaro sendiri yang cenderung keras dan liat untuk dihaluskan.
sehingga disarankan untuk melakukan preparasi bahan baku lebih banyak agar apabila terjadi kekurangan bahan baku maupun kesalahan pada proses penelitian yang dilakukan, maka tidak perlu melakukan preparasi bahan baku kembali. Yang kedua, disarankan untuk melakukan uji karakteristik meliputi kadar air, kadar abu, kadar zat menguap, kadar karbon terikat, daya serap yodium, dan daya serap metilen biru pada tiap variasi karbon aktif secara duplo agar hasilnya diperoleh lebih akurat. Yang ketiga, disarankan untuk melakukan juga aplikasi karbon aktif yang diaktifasi dengan KOH dan Na2CO3 dalam mengabsorpsi ALP, sehingga dapat diketahui aktivator mana yang lebih baik dalam pengaplikasiannya untuk mengabsorpsi asam lemak bebas pada CPO. Sekian dan terima kasih.